Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Fadilah Haji. Keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan juga ada larangan-larangan ataupun ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji sedangkan dia mampu. Mampu, tapi dia tidak berangkat haji. Nah, apa larangannya? Apa ancamannya? Hadis yang pertama, an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan wa dhalika anna Allah tabaraka ta'ala yaqul walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza hadisun gharibun wa isnaduhu maqal. Dari Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah memiliki bekal dan kendaraan yang menyampaikannya ke Baitullah, uang ada, pesawat juga ada, dan ia tidak menunaikannya, sudah komplit semuanya, hartanya ada, kendaraannya ada, keamanannya juga enggak sedang perang, ya, orangnya juga kuat. Lalu dia tidak menunaikannya, maka tidak ada bedanya ia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, ya. Maka tidak ada bedanya dia mati sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia ibadahnya kuat. Walaupun ibadahnya kuat, kalau dia tidak meyakini kewajiban haji. Nanti diterangkan. Setelah itu, untuk menguatkan sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya wajib ya bagi orang yang istita'ah, mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Al-Mishkah. Keterangan berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh para muhaddisin. Sanad hadis di atas memang lemah, akan tetapi ayat suci di atas dan hadis-hadis lainnya menguatkan hadis ini. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi berkata, betapa sangat pentingnya ibadah haji, sehingga bagi yang tidak menunaikannya, kesesatannya disamakan dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi kalau dia ya ibadahnya rajin, kalau nggak haji, ya padahal mampu, maka dalam hadis tadi mati Yahudi ataupun Nasrani itu ditafsirkan kalau dia mengingkarinya. Mengingkari apaan haji? Ya, nggak wajib. Nah, padahal itu rukun Islam gitu. Tapi kalau ditanya mungkin karena dia mungkin takut atau bagaimana, karena ada orang yang naik pesawat takut. Ya, disuntik meningitis itu kita takut. Oh gitu. Disuntik dulu biar pingsan, pesawatnya nggak mau ngangkut ya orang yang pingsan ya. Hadis yang kedua, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man lam yamna'hu minal haji hajatun dhahiratun aw sultanun ja'irun aw maradun habisun famata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Rawahu Darimi kada fil Mishkah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan belum menunaikan haji, padahal tidak ada keperluan mendesak,
raja yang zalim juga enggak, atau sakit juga enggak, atau sakit yang parah yang menghalanginya dari menunaikan haji, maka hendaklah ia memilih untuk mati sebagai seorang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ya, jadi silakan kamu mau pilih Yahudi atau Nasrani. Ya, dua-duanya sama saja. Yahudi binar, Nasrani juga binar. Dua-duanya di dalam neraka. Kalau nerakanya 100 tahun misalnya, nerakanya itu kan mengerikan. Kalau Yahudi Nasrani mati dalam kemusyrikan, itu bukan tanggung-tanggung Pak, selama-lamanya. Keterangan diriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia 3 kali berkata, orang seperti itu yang tidak menunaikan haji biarlah mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu berkata sampai diulang-ulang 3 kali. Orang seperti itu yang tidak menunaikan ibadah haji biarlah mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Diriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata dengan bersumpah, katakanlah kepada orang yang mampu berhaji tetapi ia tidak menunaikannya bahwa ia akan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Nah, itu apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu adalah madhabnya sendiri. Artinya memang itu pendapatnya sahabat Umar, tapi Umar itu kan sahabat. Karena menurut para ulama, orang yang tidak menunaikan haji padahal mampu tidak dihukumi sebagai kafir. Menurut ulama, ya, orang yang mampu haji tapi dia tidak mau haji, itu tidak dihukumi sebagai orang kafir. Seorang dihukumi kafir bila ia mengingkari bahwa menunaikan haji itu tidak wajib. Kalau dia mengatakan wajib, enggak wajib, nah itu barukah kafir. Kenapa? Karena itu rukun Islam, berarti dia tidak meyakini dengan adanya rukun Islam, padahal itu wajib. Jadi kalau yang sama juga orang yang sholat. Orang yang enggak sholat itu kan dalam hadis man taraka sholata muta'amidan, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharon, maka sungguh dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sungguh kafir. Maka itu juga ditafsirkan, kalau meninggalkan sholatnya itu dihukumi kafir itu kalau dia menentang, kalau dia tidak mengakui kewajiban sholat, ya. Adapun dia mengakui kewajiban sholat, cuman saya males, nggak tahu ini males banget untuk sholat, ya, karena sibuk di pasar, misalnya, di pasar, hiburan beda, ya. Maka dia kalau nggak mengakui kewajibannya itu kafir. Tapi kalau dia mengakui memang wajib, cuman saya kok males, nah itu tidak sampai kafir, cuman dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Orang yang tidak sholat sekali itu namanya sudah ditulis di pintu neraka. Juga diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata, di dalam hatiku ada keinginan untuk menyuruh seorang mengumumkan di seluruh kota bahwa barang siapa yang mampu menunaikan haji tetapi ia tidak melaksanakannya, hendaknya ia membayar jizyah, pajak, karena ia bukan orang Islam. Ya, bukan orang yang bayar pajak itu kan bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu enggak wajib. Tapi kalau Bapak di sini enggak bayar ya pajak, jadi denda. Ya, karena pelaturannya beda. Karena pajak di sini itu untuk pembangunan jalan, ya, untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi dikatakan enggak bayar jizyah karena harus bayar pajak karena ia bukan orang Islam, ya. Padahal jizyah adalah pajak yang diambil oleh pemerintahan Islam dari orang-orang non-Muslim yang tinggal di negeri Islam, ya. Kemudian hadis yang ketiga, man kana lahu malun yuballighu hajja baiti rabbih aw yajibu alaihi fihi zakatun falam yaf'al yas'alil raj'ata indal maut. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Abbas di dalam kitab Kanzul Umal.
Barang siapa yang mempunyai harta yang cukup untuk pergi haji, tetapi ia tidak menunaikannya atau mempunyai harta yang banyak sehingga wajib ke atasnya zakat dan ia tidak mengeluarkan zakat, maka jika mati ia akan meminta supaya dikembalikan ke dunia, ya, dia akan minta dikembalikan ke dunia. Kalau dia mati, ya orang yang wajib haji nggak mau haji, itu ketika dia mati pengen dikembalikan mau haji. Orang yang wajib zakat kemudian dia tidak zakat ketika mau mati, dia akan minta supaya dikembalikan ke dunia lagi. Ya untuk apa? Ya untuk menunaikan ibadahnya, untuk menunaikan kewajibannya. Keterangan meminta supaya dikembalikan ke dunia merujuk pada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Demikianlah hingga bila maut datang kepada mereka, di antara mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi agar aku dapat berbuat baik dalam hal yang selama ini aku lalaikan. Yang enggak haji, mati pengen kembali, mau pengen haji, katanya lupa. Ya. Yang mau zakat enggak zakat, pengen kembali ke dunia, pengen zakat. Tidak mungkin. Orang udah mati, ya. Al-mautu wahid, mati itu sekali. Udah mati ya udah. Itu hanya ucapan yang mereka lontarkan. Itu hanya omong kosong. Di belakang mereka ada kematian. Kematian sebagai sekat sampai pada hari mereka dibangkitkannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tinggal di dalam kubur adalah kebinasaan bagi orang yang berdosa. Karena ular-ular hitam akan mulai mematuknya dari arah kepala dan kaki sehingga keduanya akan bertemu di anggota badan bagian tengah, itu bahkan pinggang. Inilah siksaan di alam barzah yang disebutkan di dalam ayat di atas tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mempunyai perbekalan yang cukup untuk menunaikan haji, tapi ia tidak menunaikannya atau ia mempunyai harta yang sampai nisab sehingga wajib untuk dizakati, tetapi ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ketika meninggal dunia, ia akan meminta supaya dikembalikan ke dunia. Seorang berkata, yang meminta supaya dikembalikan ke dunia adalah orang kafir, yakni ayat ini bukan untuk orang Islam, karena mereka tidak menginginkan kembali ke dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, akan aku perdengarkan kepadamu ayat yang lain, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang Islam. Kemudian ia membacanya ayat terakhir dari surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itulah Bapak sekalian, juga untuk orang-orang Islam. Yaitu apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu semuanya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu kan ya lalai pada kewajiban haji, ada kewajiban zakat, tapi dialah lalai. Dengan apa? Ya dengan keadaan dia yang seperti itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Berarti ya orang Islam, ya, karena dia lalai. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup untuk haji, berangkat haji. Kalau cukup untuk umrah, berangkat umrah. Karena kata Imam Syafi'i, umrah itu juga hukumnya wajib sekali seumur hidup, dan haji juga wajib seumur hidup sekali. Jadi kalau enggak mampu, ya udah berarti umrohnya saja. Apalagi hajinya nunggu 30 tahun. Nah, jadi umrah dulu. Baru dari sana nanti minta kepada Allah doa, ya Allah berangkatkan haji, insya Allah berangkat haji. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kalimat la ilaha
illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nuwas insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah wa karamih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.